Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, hari ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Jessi Alexander MPD, dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan. Nah, nama saya Yulianti Kazet dengan NIM 2005126492. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran dengan judul Demokrasi Pancasila. Arti demokrasi Pancasila. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata demos, yaitu rakyat, dan kratos, yaitu pemerintahan. Sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi bertolak belakang dengan monarki, yaitu diperintah oleh raja, ratu, atau kaisar. Oligarki, yaitu diperintah oleh beberapa orang. Aristokrasi, yaitu diperintah oleh kelas istimewa, dan despotisme, yaitu pemerintahan absolut oleh satu orang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Adapun prinsip demokrasi Pancasila, yang pertama, hak asasi manusia setiap warga negara dilindungi. Kedua, semua pengambilan keputusan harus didasarkan pada musyawarah. Ketiga, pemilihan umum yang kompetitif dan adil. Keempat, apa yang menjadi cita-cita nasional dan tujuan negara Indonesia harus didukung dan dilaksanakan. Yang kelima, hadirnya partai politik atau organisasi sosial politik adalah untuk menampung berbagai aspirasi rakyat. Selanjutnya, tujuan demokrasi Pancasila. Adapun tujuan demokrasi Pancasila, yang pertama, agar pemerintah bisa tahu bagaimana proses pengambilan keputusan ketika menyelesaikan permasalahan dengan konsep demokrasi. Kedua, semua tatanan pemerintahan di Indonesia berjalan sesuai falsafah negara ini. Yang ketiga, menjamin pemerintah Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya kepada tugasnya kepada rakyat. Keempat, sistem konstitusional di negara ini bisa dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kelima, membuat semua warga negara Indonesia turut berpartisipasi dalam kehidupan negara dan mau melaksanakan pemilu dengan menggunakan hak suaranya. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri dan asas demokrasi Pancasila. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Pertama, sistem pemerintah yang dilaksanakan sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, terdapat pemilihan umum secara konsisten dan berkesinambungan. Ketiga, semua warga negara mempunyai hak asasi manusia yang dihormati secara hukum. Keempat, adanya perlindungan untuk hak-hak orang-orang yang masuk golongan minoritas. Kelima, semua pemecahan masalah atau pengambilan keputusan perlu didasarkan dengan musyawarah yang mufakat. Keenam, solusi atau gagasan pemecah tidak berdasarkan suara terbanyak, namun gagasan yang dirasa paling baik. Asas-asas demokrasi Pancasila. Asas merupakan prinsip dasar yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan penting. Untuk memenuhi tujuan penting ini, demokrasi Pancasila menerapkan asas. Yang pertama, asas kerakyatan. Kedua, asas musyawarah. Ketiga, asas penjaminan hak asasi manusia. Pertama, asas kerakyatan. Asas kerakyatan merupakan asas kesadaran untuk cinta kepada rakyat serta memiliki jiwa kerakyatan baik nasib maupun cita-cita. Pada asas kerakyatan, intinya adalah demokrasi Pancasila ini memiliki dasar rasa cinta dan padu dengan rakyat supaya terciptanya cita-cita yang satu. Kedua, asas musyawarah. Asas musyawarah ialah asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan. Hal tersebut untuk menyatu pendapat serta mencapai kesepakatan bersama atau kasih sayang, pengorbanan serta kebahagiaan bersama. Ketiga, asas penjaminan hak asasi manusia.
Demokrasi Pancasila sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Setiap warga negara dijamin semua hak asasi manusianya dan tidak dibeda-bedakan atas status sosialnya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.